itu semua akan menjadi pola pemenuhan kebutuhan kita secara fisik dan mendukung pertumbuhan spiritual kita. Jadi seorang pemangku tidak perlu berdoa, ya Tuhan berikanlah saya rezeki. Nggak perlu begitu, tetap melaksanakan baktinya sebagai seorang pemangku, tapi ketika berdoa tanpa pengharapan hal-hal yang bersifat duniawi. Ini dia. Kalau bersifat duniawi ada risikonya. Ada risikonya, memang doa itu terkabul, bisa terkabul doa itu. Tapi belum tentu yang mengabulkan itu berasal dari aspek ketuhanan. Bisa saja dimensi lain misalnya dikabulkan, akhirnya itu menjadi hutang. Suatu saat kita harus membayar. Ya, nah, taksu karisma kepemangkuan. Next. Okay. Nah, dalam ada sebuah buku ya, namanya Swastikarana, Pedoman Ajaran Hindu Dharma. Saya nggak tahu, mungkin Mas Tio belum punya. Kalau mau nanti saya kirimkan ya. Kasihan ya. Ya maaf ya. Orang tua ya. Saya sudah hampir 70 soalnya ini. Tinggal sedikit lagi nih. Belum tahu sampai kapan, saya belum dikasih informasi. Nah ini dia. Pinandita berasal dari kata pandita. Mendapat sisipan in menjadi pinandita, artinya dipanditakan. Ya. Pinandita itu dipanditakan, ya, dan atau seseorang yang dianggap sebagai wakil pandita. Jadi nggak main-main. Pinandita atau pemangku itu tidak main-main itu, ya, dipanditakan. Karena ada pemangku, ya, pinandita yang mandita. Ada di tempat-tempat tertentu, misalnya seperti di Papua, tidak ada pandita, ya, terpaksalah pinandita kita melaksanakan pekerjaan seorang pandita. Apakah salah? Tidak ada yang salah. Ya, nah kita lihat, seseorang yang sudah melalui upacara eka jati atau mewinten, maka status sosialnya meningkat dari walake sebetulnya. Tapi sayang, parisada kita tidak pernah berani mengatakan bahwa pemangku itu sebetulnya bukan walake lagi. Saya walake. Nah kalau sekarang pemangku dibilang walake, sama dong dengan saya. Padahal saya bukan pemangku dan saya tidak pernah memandu umat. Nah ini sebetulnya satu blunder ya, satu hal yang mestinya menjadi perhatian, ya. Meningkat dari walake menjadi pinandita atau pemangku. Lah untuk apa? Eka jati, ya. Nah, kemudian hidup sebagai pinandita hendaknya menguasai dan melaksanakan pancayama dan niyama. Apa yang dilarang, apa yang harus dilakukan, ya. Nah, ini dia. Kedudukan ini kata buku ini loh, ya. Dan buku ini dibuat oleh Parisade, bukan saya yang buat. Kedudukan pinandita sangat strategis sebagai golongan menengah. Loh, sekarang memang betaranya tanya langsung ke umat, kan enggak. Betara itu ya ke pinandita dulu, ke pemangku dulu. Pemangku yang menyampaikan pesan-pesan dari umat, kan makanya dibilang yang menengah, tuh. Yang menjadi mediator untuk umat yang tergolong walake. Dengan pandita sebagai tergolong sulinggi. Jadi sebetulnya pun pinandita atau pemangku juga sebagai penengah dari umat kepada panditanya. Seperti itu, ya. Karena yang jelas yang berhubungan langsung dengan umat kan pinandita, kan pemangku. Ya, ini lebih sering. Dan yang lebih tidak enaknya, umat seringkali memaki pemangku. Tapi kan umat nggak ada yang memaki. Berani nggak memaki pandita? Nggak berani, ya, nggak berani, belum berani, ya. Nah, itu dia, takut walat, ya kan itu, ya. Nah ini dia, kita harus tahu, kita paham, kita ini apa sih, posisi kita sebagai apa sih, berdasarkan sumber sastra itu, ini ya yang ada. Next, Ade, lanjut. Pinandita adalah pembantu, ya, yang mewakili pandita. Ya, yang mewakili pandita, ya. Ini ada. Ketika tahun 1968 Mahasabha kedua Parisade dikatakan begini, pemangku termasuk pinandita. Loh. Jadi sebetulnya pekerjaan seorang pinandita sama dengan pandita, tapi kalau pinandita tidak boleh mewinten orang menjadi pinandita. Sama. Ini Mahasabha tahun 68 loh ini. Saya nggak tahu, masih dibaca nggak? Pemangku adalah rohaniwan Hindu tingkat eka jati. Memang eka jati dia, ya, dapat digolongkan pinandita. Semua yang eka jati pinandita.
Nah ini dia. Ya. Lalu saya mau tanya, saat pemangku memandu umat ngantep sebuah upacara, ya, siapa yang melinggih dalam jiwa beliau? Ayo, siapa yang melinggih? Dibandingkan sekarang, atau ketika kita melihat atau menyaksikan seorang pandita memandu umat untuk upacara yang sama, siapa yang melinggih? Oh, kalau beliau gampang saja, siwa yang melinggih. Tapi pemangku siapa yang melinggih? Sama siwa-siwa juga, hanya lah itu dia. Tapi seorang pemangku tidak pernah diberikan bagaimana melinggihkan siwa sama seperti seorang pandita, sama-sama siwa, ya. Nah ini, ya. Oke, next. Nah kemudian ya, yang menjadi serada dasar. Jadi sebelum kita diinisiasi, sebelum Eka Jati, kita harus tahu apa sih keyakinan yang sangat mendasar yang dibutuhkan oleh seorang pinandita. Apa sih? Belum bicara Pancasrada. Nah ini kita lihat Brihat Aranyaka bab 5, Brahmana 2. Ada 3. Ya ini dia. Damyata, Danam, dan Sewanam, dan Tatwam, dan Daya Duam. Ini jadi pun kalau ada misalnya orang dari non-Hindu bergabung menjadi umat Hindu, ini yang pertama dulu. Jangan bicara Pancasrada. Ini dulu, ya. Pengendalian diri calon pemangku ini dulu. Ya memang sih 8 jam kita melek, tidak tidur. Mungkin 2 jam kita marah-marah, oke lah bisa diterima lah. 6 jam masih tidak marah-marah, baik. Ya. Kemudian yang kedua, berani memberi, melayani. Ya, memberi apa? Tidak harus selalu memberi materi, tapi juga memberi saran-saran, nasihat dan lain sebagainya. Ya. Ini Danam dan Sewanam. Yang kedua ini. Yang ketiga, Daya Duam. Punya daya yang menebarkan kasih sayang. Ya, makanya kita diberikan ajaran Tatwamasi. Kalau tadi misalnya pengendalian diri kita diberikan Trikaya Parisuda dan Trihita Karana. Ya, kemudian untuk welas asih ini kita diberikan Tatwamasi dan Wasudewa Kutumbakam. Wasudewa Kutumbakam, ya, itu tidak hanya sesama manusia, tetapi semua makhluk ciptaan Tuhan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Wasudewa Kutumbakam, ya. Maka sebetulnya ketika kita sesama manusia punya pola etika, misalnya kalau di Jawa ada ngapunten, ada amit, matur suwun segala macam. Ini dia salah satu yang disebut dengan daya duam itu. Ya. Kemudian kepada hewan pun kita nggak bisa mengatakan, wah itu hewan dibunuh saja, nggak bisa. Bahkan ketika seorang pemangku melihat di seberang jalan ada bangkai anjing, apa yang kita pikirkan? Kita harus menyempurnakan roh si anjing itu. Dengan apa? Dengan doa. Doa apa? Doanya tidak beda dengan ketika kita melihat manusia, karena dia juga punya atman. Kalau di kalangan ide pandita dikatakan sadiot karanti, bagaimana menggeseng roh atau jiwa si hewan itu supaya dia tidak menjadi limbah di permukaan bumi. Diot karanti. Ada itu, ya. Nah, kemudian tumbuh-tumbuhan. Bagaimana kita mengasihi tumbuh-tumbuhan? Ya, minimal saat kita memetik bunga, kita ngomong dalam hati, wahai pohon yang baik, saatnya engkau berkarma. Minimal. Itu wujud daripada aplikasi Wasudewa Kutumbakam secara utuh. Lalu bagaimana halnya dengan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan? Ya kita memberikan sesuatu, entah melemparkan permen, kalau saya permen aja. Ya, atau misalnya ada orang Bali pakai segahan, oke. Atau ada yang lain untuk dimensi alam bawah. Nah, itu wujud daripada Wasudewa Kutumbakam. Ini yang harus pertama kali dikuasai. Dan ini akan menumbuhkan jiwa-jiwa baik Stula Sarira, Suksma Sarira yang bebas dari rajas dan tamas. Jadi tubuh jiwa kita ini diselimuti oleh satwam. Ini otomatis menumbuhkan yang namanya taksu kepemangkuan. Itulah bagian daripada jenana seorang pemangku, ya, pengetahuan seorang pemangku. Next, Dik. Nah,
Nah ini juga kita harus tahu. Untuk apa sih? Tahu-tahu Romo-Romo ini menjadi seorang pemangku? Memang dipaksa dulu. Kemudian ditangkap polisi. Harus. Kalau enggak awas gitu. Atau betaranya turun. Kamu kalau wajah demo awas kamu. Kualat kamu. Kan nggak ada yang begitu. Maka ini kita harus tahu. Kenapa sih kita sekarang menggunakan busana putih-putih? Kenapa kita terlahirkan sekarang menjadi pemangku? Nah ini ada misi. Misinya apa? Merawat dan melestarikan seluruh ciptaan. Loh, kok enak? Ya itulah misinya seorang pemangku. Maka saya tahun 90 diuber-uber sama pedanda dari Bogor, disuruh jadi pemangku, saya nggak mau, orang saya nggak ngerti. Nah ini. Yang kedua, karma. Menyelesaikan atau memutus karma. Karma siapa? Karma seluruh ciptaan. Bukan kita aja. Seluruh ciptaan kita harus mampu. Misalnya apa? Katakanlah, ada umat lain yang sedang berduka, meninggal, ada bendera kuning. Kita wajib membantu supaya karmanya putus, selesai, dan sempurna dia. Dengan apa? Ya dengan doa kita. Jangan khawatir bahwa, keluhan doa kita kan beda Pak. Apakah sampai? Sampai. Ya, sama ketika kita melayat umat kita yang meninggal. Itu doanya. Ya. Kemudian apa? Punarbawa. Kita harus paham kenapa kita mengalami punarbawa. Punarbawa tugasnya apa, tujuannya? Untuk menyempurnakan jiwa-jiwa menuju kondisi yang lebih baik ketika harus punarbawa. Jadi ini siapa yang kita bantu proses punarbawa? Semua makhluk. Dengan memanfaatkan bunga, kemudian tadi saya mengucapkan, wahai pohon yang baik, saatnya engkau berkarma. Wahai pohon yang baik, terima kasih atas karmamu. Nah, itu kita membantu supaya sang pohon ini nantinya bisa mengalami punarbawa, mengalami evolusi jiwa, roh, karena dia juga hidup seperti itu. Nah, 3 ini penting direnungkan bagi seorang pemangku atau calon pemangku, bahwa mereka punya misi dan ada karma di sana, ada punarbawa seperti itu. Ya. Nah, next. Nah, ini lagi kita ingat. Ya. Sementara karena misalnya seorang pemangku usianya masih muda, lalu masih bergaya preman. Padahal begitu pakai putih-putih, dia sudah sepakat untuk menjadi seorang wanaprasta. Maka sebetulnya ini Pinandita itu levelnya wanaprasta. Ya, ini dia. Kemudian penyuciannya apa? Eka dasendriya, 11 indria setiap saat harus disucikan. Maka mumpung di Kediri ada beliau, ya, Ida Pandita Dharmika Sandi, kenapa tidak misalnya sehari setelah purnama datang ke gereja mohon pengelukatan. Nah, beliau kan sebentar aja, cuma sekian menit dah di tirta pengelukatan. Mohon pengelukatan, lalu berbincang sebentar. Kan begitu. Nah, ini dia. Jadi dengan demikian 11 indria kita, 5 Jenanan Ria, 5 Karmen Ria plus 1 Rajen Ria itu selalu terjaga. Tadi saya sampaikan bahwa 8 jam kita melek dalam sehari, belum tentu 8 jam itu pikiran kita selalu positif. Ada. Jangan sampai limbah-limbahnya menumpuk dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Susah urusannya. Ya, padahal di Jawa kita punya pola yang sangat sederhana misalnya. Nah, kemudian kapan? Nah, kalau mau membangun lagi, ya ini kadang-kadang kan berdoa itu, kapan aja bisa. Oh, iya, memang nggak ada betara yang marah itu nggak ada. Tapi ingat, saat yang tepat untuk berdoa itu adalah Brahma Muhurta. Kenapa? Saat itu tidak ada polusi suara, nggak ada udara bersih, semua bersih. Hati kita juga masih bersih, belum memikirin utang piutang. Saat Brahma Muhurta. Lanjutkan dengan Surya Sewana, Nyurya Sewana. Nyurya Sewana tidak harus seperti seorang sulinggi. Namun kita masih perlu yang namanya sarana. Ya, nanti kita lihat. Ya. Nah, kemudian mendoakan semua makhluk. Sarwa Sukina Bawantu. Ya. Nah, kapan ini? Jamnya kapan? Brahma Muhurta itu mulai jam 3.20 sampai jam 3.40 pagi.
Ya, ini Brahmamurta nih. Saat itulah konon menurut buku-buku, menurut kitab-kitab bahwa terjadi proses penciptaan oleh Brahma. Bapak Ibu sekalian, saya setiap hari bangun setengah tiga. Setengah tiga saya bangun, kemudian saya bersih diri, jam 3.20 saya sembahyang, ya bakar dupa, sampai 3.40 selesai. Setelah itu saya baru melakukan kegiatan yang lain. Apa saya masak nasi, apa saya cuci piring, ya, menghangatkan makanan-makanan kemarin, seperti itu, ya. Jadi ini ada jamnya yang tepat. Tapi saya tentu tidak boleh melarang. Kalau misalnya, saya biasa jam 5 kok, ya silahkan. Saya biasa jam 6 kok, ya silahkan. Nggak ada masalah. Saya hanya mengingatkan, ini loh yang dikatakan oleh kitab. Mau diikuti, monggo. Enggak juga tidak apa-apa, ya. Nah, kemudian itu catur asrama, ya. Jadi begini, setiap manusia Hindu menurut pustaka suci Hindu harus melaksanakan empat asrama itu. Ya, empat asrama. Pertama Brahmacari misalnya, kemudian Brihasta, ya. Kemudian Wanaprastha. Nah, kita para Roma Mangku ini enak, sudah pada level Wanaprastha. Kemudian nanti biksuka, tapi ingat tidak semua orang akan berhasil menjadi seorang pendeta. Lalu bagaimana menyelesaikan yang keempat ini tanpa menjadi seorang pendeta? Saya misalnya, ya, saya dikeburu mati, ya, baru sampai level yang sekarang. Nah, lalu bagaimana? Seorang pemangku, walaupun dia belum mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi, tapi sikap dan perilakunya harus seperti seorang sannyasin. Ya. Ya, saya misalnya, saya pemangku bukan, ya, tapi saya kalau ingin melaksanakan 4 asrama itu, saya harus berperilaku seperti seorang pemangku, berperilaku seperti seorang grihastin, kalau masih grihasta, berperilaku seperti seorang wanaprastin, dan yang penting berperilaku seperti seorang sannyasin atau pendeta. Lah, kemudian kalau misalnya tidak dipahami, tidak semua orang paham seperti ini. Waktu ngaben kalau di Bali ada istilah ngaskara. Ngaskara itulah sebetulnya proses dikse sang almarhum. Nah itu, jadi dikse dilakukan, ngaskara dilakukan karena konsepnya dari catur asrama ini. Nah, catur warna juga. Nah, ada yang mengatakan, namanya mangku itu kan sama dengan kita, gitu. Padahal sebetulnya pinandita atau mangku itu Brahmana. Itu masuk Brahmana. Maaf, ini saya nggak bicara kasta, ya. Kasta itu jebakan bagi umat Hindu sebetulnya. Saya nggak ikut itu, ya. Jadi Brahmana di sini adalah orang yang memahami agama dan melaksanakan ngeloke pale seraya dalam melayani umat dan memandu upacara. Nah ini, ingat, kasta itu tidak pernah ada dalam semua pustaka Hindu, tidak pernah ada. Kasta itu muncul memang di India dulu, bahkan di India sampai sekarang masih ada. Itu karena ada kelompok yang secara ekonomi dia mapan, lalu dia membuat kotak-kotak. Dan kemudian penjajah masuk, dibikinlah perbedaan-perbedaan dan semakin jauh. Ini yang menimbulkan kasta sebetulnya. Ya, dan kita tidak punya kasta. Next. Nah, ini yang penting ini. Jangan sampai ada keterpaksaan ketika mau menjadi seorang pemangku. Nah, kita lihat, apa sih kesiapan dasar? Yang pertama, keluarga harus kompak. Kompak dulu. Ya sudah, Bapak siap jadi pemangku? Monggo, silahkan belajar dulu. Kesepakatan keluarga bagaimana? Lalu matur piuning di pura, di rumah, silahkan. Ya, silahkan matur piuning, permakluman. Saya berniat menjadi ini, ya, mohon diberikan ini apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian apa? Menyempurnakan. Ini yang repot. Tadi saya katakan bahwa seorang pemangku dia baru akan sukses dan memiliki taksu kepemangkuan kalau didukung oleh leluhur. Ini menyempurnakan leluhur ini kadang-kadang banyak yang tidak paham, bukan salah, tapi karena ketidaktahuan. Maka mohon maaf, sebetulnya entas-entas itu. Ini dia. Jadi kalau nanti semua leluhur para romo yang hadir sekarang dientas, saya yakin yang namanya taksu kepemangkuan akan tumbuh dengan sendiri karena beliau mendukung itu. Jadi tolong diperhatikan ini, ya. Itu cara gampang.
Kecuali Anda mau atau punya pola menyempurnakan leluhur sendiri, silahkan. Ya. Nah kemudian tidak cuntake. Nah ini agak parah ini. Tidak cuntake. Cuntake yang paling berat bukan karena kematian. Bukan. Bukan juga karena datang bulan. Datang bulan tuh Durga bermain di sana. Begitu hari ketiga bersih dia keramas, selesai cuntakenya. Enak bener. Karena ada Durga di sana yang punya kerjaan. Ya, bukan itu. Cuntake yang paling hebat dan sering terabaikan serta terlupakan adalah ketika seorang ibu keguguran, melahirkan 42 hari selesai, gampang. 42 hari selesai dia, nggak ada sulitnya. Tapi kalau dia keguguran, dia nggak tahu, mungkin dia hanya telat, ya, tidak ada telat 1 minggu, itu sang jiwa sudah masuk. Kenapa? Bagaimana mungkin? Ayurveda yang saya baca dan saya praktekkan sudah lebih dari 30 tahun. Di sana ada 3 resi mengatakan, Resi Wasista, Susruta, dan Caraka. Atman itu masuk ketika sudah terjadi pertemuan sperma dengan ovum, dinyatakan positif hamil, lalu minggu depan dia gugur, keluar, sudah jadi dan sudah ketahuan laki perempuannya itu. Ini sudah masuk keguguran. Nah inilah yang paling sulit. Namun sesungguhnya kalau itu terjadi, seorang ibu akan mendapat tanda, sinyal. Paling tidak lewat mimpi atau lewat orang lain yang memberitahu. Ini yang paling sulit. Belum lagi seorang ibu melakukan aborsi, lebih parah ini. Lebih parah. Ini yang cuntake bukannya si ibu, si bapak juga. Saya lihat banyak di sini ada, ya bukan banyak ya, beberapa Romo Mangku mengalami itu. Ya, tapi itu sudahlah, itu urusannya Romo Pandito, itu bukan saya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini cuntake seumur hidup dan ini akan menjadi kendala dalam upaya kita membangun taksu kepemangkuan. Bukan hanya itu, perjalanan kehidupan kita dalam kegiatan sehari-hari juga terganggu. Bukan hanya itu, kalau kemudian kita punya anak yang lain, ya adik-adiknya yang gugur ini, maka dia akan mendapat gangguan, baik dalam perkembangan fisik maupun perkembangan psikis kejiwaan. Jadi ini mohon diperhatikan. Ya. Kemudian penyucian diri, ya kita rutin, mungkin di gerejanya beliau, ya mungkin di tempat-tempat tertentu yang disucikan, ya mungkin juga di pura terjadi, ini penting. Kemudian bakti kepada leluhur, jangan pernah lupa kepada leluhur. Tadi Pak Murtaji sudah jelas-jelas menekankan bagaimana kaitan kita, kewenangan kita, hidup nyaman kita terhadap perilaku kita kepada leluhur. Ya, nah ini. Nah, pengetahuan tentang sesaji. Begini. Setiap upacara boleh-boleh saja pakai sesaji apapun. Wah, saya mau pakai sesaji Bali, monggo. Pakai sesaji Jawa, silakan. Pakai sesaji Sunda, silakan. Tapi ingat, ini tanah Jawa. Kita makan, minum, dan bernapas dari bumi Jawa. Kalau kita mau pakai Banten Bali di sini, boleh. Tetapi ingat, harus ada Banten Jawa. Karena apa? Upacara yang kita lakukan, ada harapan supaya kita dibantu oleh semua leluhur itu. Entah dari Jawa, entah dari Bali, entah dari Sunda. Dan kan nggak susah. Seperti entas-entas besok. Wah, saya mau pakai badan Jawa, kata Pak Mas Tio. Oke, tapi harus ada ciri khas Balinya. Apa? Daksina ini. Daksina 3, Daksina Lingih 3 ini, yang 2 untuk leluhur yang laki-laki 1, leluhur yang perempuan 1, yang 1 untuk leluhur atau siapapun itu yang tidak tercatat, tidak diundang, tapi datang. Karena beliau sudah boleh dientas. Kita harus entas, nggak boleh kita tolak. Nggak boleh kita tolak. Ya. Nah, artinya apa? Silakan pakai Banten Bali, tapi harus Banten Jawa. Dan ingat, ini kita di Jawa. Ya, makan, minum, dan bernapas di bumi Jawa. Jangan kemudian ngeyel. Alah, nggak apa-apa, boleh. Memang bercanda nggak ada yang marah. Tetapi etika kita, sopan santun kita, apalagi Jawa ini Arjawam, etika Sumeru, nggak memungkinkan kita seenaknya di Jawa ini, nggak memungkinkan. Saya tanggal 14 yang lalu, ya 14 Mei itu,
menghadiri puja wali di Bekasi Utara, karena itu tempat yang sangat tua, ya, tempat yang sangat tua dan memang sakral sekali. Kemudian ternyata panitia sudah menyiapkan 3 jenis sesaji. Sesaji Sunda dipuput oleh Hajar, ya, Akang Surawisesa. Kemudian sesaji Jawa dipuput oleh Romo Ari Santoso. Kemudian sesaji Bali dipuput oleh seorang Sulinggih Bedande. Ya. Inilah sebetulnya 3 kekuatan yang membangun Nusantara itu. Nah, kembali pengetahuan tentang sesaji. Seorang pemangku mestinya di rumahnya beliau ini harus ada sesaji yang permanen. Mungkin 15 hari sekali atau seminggu sekali baru diganti. Harusnya ada, karena kita ingin supaya tetap ada aliran sinar suci yang mendukung. Karena kan begini ya, sekarang seorang pemangku, apakah seorang pemangku bisa membuat jadwal kapan umat akan minta tolong, minta pelayanan? Kan nggak bisa. Tiba-tiba umatnya nongol aja, datang aja umat, pemangku begini, waduh. Oleh karena itu, tetap kita harus punya sesuatu yang membuat setiap saat kita bisa melayani umat tanpa waktu-waktu tertentu. Nah, sesajinya apa? Gampang banget kok. Di Jawa ini ada sesaji yang identik dengan sesaji yang di Bali. Ada, di Bali kan kalau kita bicara sesaji yang lengkap, apakah itu sebagai persembahan atau sebagai saksi, ya, itu namanya Daksina Pejati. Lah kalau Jawa apa? Di Jawa itu namanya pisang ayu. Tapi ingat, pisang ayu yang seperti apa yang bisa menjadi sesaji yang permanen untuk menjaga supaya kita tetap punya kemampuan untuk melayani umat setiap saat sebagai seorang pemangku. Loh gampang ya. Tapi upayakan kalau yang namanya pisang ayu ini alasnya adalah paso, tanah. Ya, apa ya? Tanah ya, baskom tapi tanah bahannya. Jangan pakai plastik, tanah pakai. Karena kita akan membutuhkan kekuatan pertiwi nanti. Tanah ya. Nah, kemudian setelah itu alas begitu ditaruh alas berupa daun jati. Jadi ini pasonya, apa sih istilahnya? Pokoknya itulah dia. Ya. Daun jati, baru beras. Berasnya berapa? Berasnya 2,5 liter atau 2,5 kilo, karena itu hubungannya 25 selawe ini hubungannya, ya. Setelah itu apa? Beras ini tutup dengan daun jati lagi, tengkurap daun jatinya, ya. Setelah tengkurap daun jati lagi ngadap ke atas, ya, baru pisang, ya. Pisangnya harus pisang raja, karena leluhur kita nggak mau pisang lain di Jawa ini, pisang yang paling utama. Pisang raja 2 tangkep, tapi nggak boleh dipotong ininya, dikurangi sisirnya, harus seperti apa adanya. Nah, kemudian orang Jawa itu punya konsep hidup rukun. Lah, di dalam pisang ayu ini harus ada konsep itu. Jadi, setelah ditutup dengan tadi itu, pisang, di atasnya kasih daun sukun. Daun sukun menghadap ke atas. Nah, setelah itu apa? Kita juga punya konsep supaya hidup kita bagus, baik. Daun keluih taruh di atasnya. Di atas itu baru kelapa 1. Ingat, pisang ayu itu beda-beda. Pisang ayu yang untuk persembahan dan untuk saksi, kelapanya 1. Dikasih benang lawe. Tapi kalau untuk entas-entas, kalau mau pakai pisang ayu, kelapanya 2. Tetapi tidak dibotakin semua, supaya masih ada bisa diikatkan satu sama lain. Untuk apa? Kita ngentas leluhur yang laki-laki dan perempuan, bopo biyung. Di atas itu baru cok bakal. Nah, yang istimewa cok bakal di Jawa ini bervariasi, banyak sekali variannya, banyak sekali. Ya, yang mudah membuat cok bakal supaya lengkap dia. Nanti kaitannya dengan Pancadewata loh, kaitannya dengan Pancadewata, kaitannya dengan Panca Mahabuta, ya, kaitannya dengan 5 ras atau bangsa yang ada di dunia. Coba kulit putih, kulit merah, kulit kuning, kulit hitam. Sawo matang, kita sawo matang. Nanti katanya kenapa? Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu, Siwa. Nggak main-main coba Nah sekarang bagaimana kita mewujudkan semua itu supaya ada dalam sebuah tempat?
kita bikin takir. Misalnya takir ini sebesar ini, dari daun pisang, jangan yang lain, daun pisang. Tidak boleh pakai kertas ya. Ya, takir besar, lalu buat takir kecil-kecil yang sama ukurannya. Sebelah kanan, bawah, kiri, atas, tengah. Isiannya supaya mencerminkan Panca Mahabhuta, Panca Dewata, 5 ras bangsa di dunia. Nah, di sebelah kanan ini kinangan. Sebelah kanan kinangan, dia Wisnu di sana. Ya, jangan bermain arah. Loh, ini kok nggak ke utara di rumah saya, nggak miring rumah saya ini, jangan. Ya, jadi yang kanan ini utara, kita anggap utara. Kenapa? Loh, bumi ini kan nggak diam. Siapa bilang bumi ini diam? Berotasi dia. Siapa yang mengatakan itu barat terus? Tidak ada. Itu kan kesepakatan kita. Bangsa-bangsa di dunia ini sepakat. Itu barat, itu timur. Kan begitu. Tapi bumi ini kan bergerak terus. Nah, secara niskala, nggak ada kesepakatan itu. Niskala itu kan kesepakatan skala itu. Maka yang gampang membuat coba bakal kanan. Sirih pinang, kinangan, pakai rokok Isamsu boleh. Ya. Rokoknya belinya lebihin, sisanya buat saya. Sebelah kiri ini bubur merah, Brahma di sini. Yang di atas ini empon-empon, usahakan bumbu dapurnya lengkap. Ya. Lengkap, usahakan sampai terasi, daun salam, serai semua ada. Kemudian yang paling bawah ini kembang setaman. Di kembang setaman ini upayakan ada melati, kenanga, dan mawar merah. Ya. Di tengah apa? Kalau tadi saya katakan yang kanan ini Wisnu, ini Iswara, ini Brahma, ini Mahadewa. Di tengah ini supaya Siwa, bagaimana? Supaya kita bisa mewujudkan simbol Siwa. Ada tumpeng putih, tingginya mungkin cuma hanya 10 cm paling tinggi. Ya, tumpeng putih dari nasi putih ya. Ini namanya tumpeng Siwa. Lalu ada telur ayam kampung. Ini simbol telur Brahman, alam semesta. Nah, terus bagaimana? Supaya ini nanti bisa hidup dia. Artinya semua elemennya menyatu membentuk satu elemen yang memiliki energi luar biasa. Supaya dia bisa disebut sebagai cok bakal. Di tengah-tengah ini kasih tembaga selembar. Tembaga mungkin 2x2, seng tembaga 2x2, gambar ongkara di sana. Ya, ongkara udah letakkan di dekat tumpeng itu. Selesai. Lalu bagaimana menyatukan semua unsur ini secara niskala, secara metafisik. Ketika ini digunakan, ya, kita percikkan dengan tirta atau air air cengkir kelapa gading. Tapi saya lihat itu salah, nggak ada kelapa gading, kelapa bulan semua tadi itu. Tapi sudah nggak anggapnya kelapa gading ya. Seperti itu. Itu coba bakal. Itu yang kita letakkan paling atas pada pisang ayu itu. Ini biasanya bertahan paling nggak seminggu. Ini yang menjaga setiap saat seorang pemaku permanen dia memiliki energi untuk melayani umat setiap saat. Ya, jadi jangan enak-enak. Itu teman-teman Muslim nggak pakai apa-apa. Iyalah, mereka kan nggak seperti kita, beda. Ya, ini yang harusnya kita punya. Kalau misalnya Romo Mangku di rumah punya ruang suci, bagus banget. Nggak punya apa, taruh aja atas meja. Kenapa rupanya? Ya, itu dia. Nah, ini sebetulnya untuk menjaga supaya kestabilan dari taksu kepemangkuan kita tidak berubah. Nah, ini gampang kok, ya. Nah, kemudian pengetahuan tentang sesaji, tahulah yang namanya cok bakal, pisang ayu, tumpeng mungkur, putih kuning, kemudian bubur merah putih, kemudian juga tulak bala segala macam itu. Saya punya ada, karena Romo Resi pernah membuat buku. Saya yang mengedit bukunya, walaupun saya nggak ngerti sebetulnya. Ya, beliau ada bukunya. Pak Mas Tio punya bukunya. Saya sudah berikan kepada beliau. Nah, kemudian yang paling penting pekerjaan seorang pemangku adalah melayani umat. Umat ini yang paling banyak masalahnya terkait dengan kegiatan sehari-harinya sebagai manusianya. Maka kita perlu sekali memahami manusianya ini. Ya, sangat perlu. Kalau orang mengalami begini, apa yang harus kita lakukan? Kalau orang mengalami begini, apa? Ya, ini manusianya dipahami. Sebetulnya dari 5 serada yang paling penting diperdalam oleh seorang pemangku adalah serada punarbawa dan karma. Kenapa?
kita ini hidup sekarang, ada orang yang hidup senang, hidup susah, ya. Semua itu sebetulnya akibat dari dampak sikap dan perilaku sang Punarbawa yang tidak kita upayakan untuk diselesaikan. Ya memang ada yang mengatakan, loh kalau diselesaikan berarti karma nggak jalan. Yang bilang karma nggak jalan siapa? Karma itu kan tidak hanya di kehidupan sekali saja, di sana pun terjadi proses. Ya, nah ini apa yang kita alami sekarang. Namun seorang pemangku kalau betul-betul menjalankan kepemangkuannya, tidak terpenuhi keinginannya, tetapi terpenuhi kebutuhannya. Ini pentingnya. Jadi nggak mungkin lah, wah seorang pemangku, saya pemangku, saya harus punya Innova, saya harus punya mobil. Nggak begitu. Tapi apa yang beliau butuhkan sebagai seorang pemangku dalam melayani umatnya, beliau diberikan. Jadi nggak ada istilah di Kediri ini, wah itu pemangku yang miskin banget, susah makan, bajunya robek-robek, dekil nggak pernah dicuci. Nggak ada. Seorang pemangku dia harus terpenuhi kebutuhannya kalau betul-betul dia memiliki tasuk kepemangkuan dan melakukan pelayanannya sesuai dengan aturannya sebagai seorang pemangku. Nggak ada. Saya kadang-kadang mikir, kok ada mangku miskin ya? Susah ini mangku. Kecuali di Bali saya pernah menemukan mangku miskin banget karena hobinya mentajen. Ya miskin lah orang kamu mentajen melulu gimana? Seperti itu. Tapi di Kediri tidak pernah ada mangku yang seharusnya, ya seharusnya tidak ada yang miskin. Artinya apa? Semua kebutuhan terpenuhi. Anaknya perlu sekolah, ya mampu dia mencelukan. Tapi ingat, umat juga tidak boleh berdiam diri. Jangan hanya karena butuh, wah saya butuh untuk ini, baru kita ke pemangku. Enggak seperti itu. Nah inilah ingin kita rubah. Kita ingin merubah bahwa seorang pemangku betul-betul mampu melayani umatnya dengan catatan kehidupannya pun normal, tidak miskin-miskin amat gitu. Ya, artinya apapun kebutuhannya untuk anak sekolah terpenuhi. Ini yang ingin saya bangkitkan di Kediri ini. Nah, kemudian kita diberikan untuk Punarbawa dan karma itu, kita diberikan mengantisipasinya dengan manusianya. Maka seorang pemangku paham banget manusianya apa sih yang diperlukan. Kalau misalnya, wah, ini toka ikut-ikutan aja denger. Kalau misalnya seorang keluarga muda baru menikah 6 bulan sudah ingin bercerai karena ribut aja. Seorang pemangku harus mampu melakukan apa yang harus saya lakukan sehingga membuat keduanya tetap kompak.